Selamat siang bos-bosku semua, apa kabar hari ini? Senang berjumpa lagi dengan saya ya bosku. Oke bosku, di kesempatan hari ini saya sudah siapkan ini kembali ada 5 pertandingan, dimana nanti saya akan bahas atau review ya bosku. Laga nanti malam ini ada 5. Dan sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam, dimana laga kemarin malam di sini kita cukup lumayan ya bosku ya. Nanti saya tampilkan aja di awal video ya bosku, seperti biasa. Oke, untuk laga kita yang kemarin malam di sini kita masih dikasih hoki ya bosku. Jadi di sini kita emang beruntung di laga kemarin malam. Jadi untuk laga kemarin malam saya tidak terlalu banyak untuk mengulas. Di sini saya akan lanjut aja bakalan bahas laga saya yang nanti malam. Oke, di sini saya ambil dari 4 dari Europa League dan 1 ini saya ambil dari Eropa Conference League ya bosku. Mudah-mudahan ini kita bisa nyambung untuk malam hari ini. Oke, untuk mempersingkat waktu bosku, di sini saya akan lanjut aja bakalan bahas laga yang pertama ini. Di sini saya ambil dari laga pertama ini dari AS Monaco berhadapan dengan Zvezda ya bosku untuk laga nanti malam. Nah, kalau kita lihat emang dari segi lesap ini cukup seimbang ya bosku, karena dua klub ini masih punya 2 pemain yang sudah dipastikan bakalan tidak tampil untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari fase grup ya bosku, AS Monaco ini yang posisinya masih belum aman ya bosku untuk laga nanti malam. Ini dia harus mengantongi kemenangan untuk bisa mengamankan posisinya untuk bisa lolos ke tahap berikutnya. Kalau juga kita lihat dari 5 laga terakhir ya bosku, atau perjalanan dari 2 klub ini, emang ini 2 klub beda kasta. Kalau kita lihat emang dari laga terakhir di sini AS Monaco mampu mengantongi skor dengan 1-0, itu menang tipis. Kalau kita lihat untuk laga nanti malam, setidaknya ini AS Monaco harus bisa mengantongi kemenangan untuk bisa lolos ke fase berikutnya. Jadi kalau kita lihat dari standing klasemen sementara sini, AS Monaco ini pasti mengejar target untuk bisa berada di puncak klasemen atau enggak aman lah posisinya untuk bisa lanjut ke babak selanjutnya. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, paling enak kita bermain di AS Monaco di handicap setengah atau bisa bermain di over 2,5 untuk laga nanti malam. Saya rasa Zvezda yang bermain di away bakalan ada perlawanan untuk laga nanti malam. Dan next di laga kita yang berikutnya, di sini saya ada di laganya Karabakh berhadapan dengan Freiburg. Kalau kita lihat emang dari segi lesap ini ada 3 pemain ya bosku dari Freiburg yang bakalan absen, tapi tidak mengendorkan serangannya untuk laga nanti malam. Kalau juga kita lihat performanya Freiburg yang sudah berada di posisi aman ya bosku untuk laga nanti malam ini, kemungkinan sini kalau kita berhadapan dengan Karabakh, saya rasa Freiburg ini bisa ya bosku mengantongi kemenangan dengan selisih 1 gol ini, saya rasa bisa. Oke, jadi kalau kita lihat emang di laga head to head ini Freiburg menang dengan skor tipis dengan selisih 1 gol ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, dan setelah saya analisa kekuatan 2 klub ini ya bosku, 2 klub ini kita bisa bilang performanya ini agak kurang seimbang. Di sini Freiburg yang lebih mendominasi menurut analisa saya. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini Freiburg di nahan 3/4 atau bisa bermain di under 2/3 untuk laga nanti malam. Oke, saya rasakan Freiburg ini tidak bakalan tumbang ya bosku untuk laga nanti malam. Oke, ambil yang sehati, yang kurang bisa di skip. Dan next di laga kita yang ke 3, di sini saya ada di laganya Trabzonspor berhadapan dengan Ferencváros. Oke, jadi kalau kita lihat ya bosku, dari segi lesap ini cukup berat juga bagi tuan rumah. Dan kalau juga kita lihat dari 5 laga atau 5 debut masing-masing 2 klub ini ya bosku, dan dilihat dari head to head, Ferencváros yang sudah unggul 1 gol ya bosku di leg pertama. Kalau kita lihat dari standing klasemen sementara, Trabzonspor ini juga yang lagi berada di performa yang kurang bagus. Oke, jadi itu menempatkan posisinya berada di peringkat 3. Jadi kalau kita lihat emang dari segi kepentingan Trabzonspor ini harus mengantongi kemenangan ya bosku, mengantongi 3 poin. Kemungkinan sini bakalan Trabzonspor ini bisa mengantongi kemenangan. Jadi kalau kita lihat ya bosku, dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, bosku bisa pegang tuan rumah karena dia punya
penguasaan bolanya juga dia mendapatkan ya bosku bermain di kandang, dan ritme permainan dan auranya juga pasti didapatkan oleh Trabzonspor. Jadi bosku bisa pegang Trabzonspor tuan rumah di handicap 3/4 atau bisa bermain di over 2,5 untuk laga nanti malam. Dan next kita lanjut ke laga kita yang keempat. Di sini saya pergi sedikit jauh ya bosku ke Liga Konsporen ya bosku, dimana tidak ada Apollon berhadapan dengan Padus. Kalau kita lihat dari standing klasmen sementara ya bosku di grup G, Apollon yang lagi menempati peringkat 3 ya bosku dengan mengantongi 4 poin. Nah kalau kita lihat emang dari segi kualitas dua klub ini cukup seimbang kalau menurut analisa saya bosku. Dan kalau juga kita lihat dari kalau kita lihat emang dari laga head to head terakhir ini Apollon yang mampu tahan imbang ya bosku bermain di kandangnya Padus dengan skor 0-0. Saya rasa untuk laga di malam ini Apollon bisa mengantongi kemenangan itu dengan skor tipis 1-0 ini bisa menurut analisa saya. Jadi bosku bisa pegang Apollon di handicap setengah atau bisa bermain di over 2,5 untuk laga nanti malam. Oke. Dan next di laga kita yang terakhir di sini saya ada di laganya Arsenal. Oke, dimana Arsenal yang lagi berada di performa yang bagus ya bosku di musim sekarang ini, dia konsistensinya nih bisa kita pegang ya Arsenal. Di sini Arsenal yang lagi menempati peringkat pertama dengan perolehan gol itu 12 ya bosku, ini juga cukup bagus. Kalau kita juga lihat ya bosku, persaingan dari Arsenal ini cukup berat juga ya bosku, berhadapan dengan Bodo Glimt dan PSV. Oke, klub yang kita bisa bilang ini cukup kuat di klubnya masing-masing. Oke. Nah, kalau kita juga lihat performanya Arsenal di Liga Inggris ataupun di kualifikasi ya bosku di Europa League nih, Arsenal yang lagi konsisten performanya. Kalau juga kita lihat dari head to head terakhir, Arsenal yang menang tipis berhadapan dengan Zurich dengan skor 2-1. Untuk laga di malam ini Arsenal pasti membekukan posisinya yang berada di peringkat pertama atau mempermanenkan posisinya yang berada di peringkat pertama. Jadi bosku bisa pegang laga di malam ini Arsenal di handicap 2 atau bisa bermain di over 3,1/4 untuk laga nanti malam. Sarankan Arsenal yang bermain di kanan ini bakalan gacor untuk laga nanti malam. Oke. Dan sekian prediksi yang saya sudah bahas untuk laga nanti malam ini. Sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas. Ambil yang sehati, yang kurang bisa di skip. Mudah-mudahan kita bisa lanjut untuk laga nanti malam. Oke. Thank you for watching. Sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.